Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ya. Kita ucapkan terima kasih, kita ucapkan selamat pagi kepada Bapak kita. Morning Father. Adik-adik, kita mau doa di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa ya. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami sehat, keluarga kami sehat, dan kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Siap untuk menyanyi memuji nama Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan? Kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Yuk bangkit berdiri, badannya siap. Kita mau berjalan ke Kanaan bersama Tuhan Yesus. Yuk semuanya siap gerak. Ikutin Cici ya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Lagu selanjutnya kita mau nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus. Setiap kali ada kata jalan, putar balik. Oke, siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yuk nyanyi sekali lagi ya. Jalan serta Yesus.
Terbalik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sekarang anak-anak siap-siap. Kita nyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Karena Tuhan telah mati buat kita untuk menebus dosa kita. Kita sudah diselamatkan loh. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita nyanyikan lagu ini ya sekali lagi sama-sama. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan telah memimpin kami dalam puji-pujian kami. Sekarang kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya sekarang. Wih, kenapa tuh anak perempuan itu terlihat kaget? Ternyata dia sedang melihat nih gambar yang di sebelahnya. Di bagian atas tuh terlihat anak perempuan yang sedang bawa banyak makanan kesukaan dia. Semuanya dia beli dalam jumlah yang sangat banyak. Ya tuh, keranjang belanjanya penuh. Nah, sedangkan yang di bawah tuh kelihatan banget tuh dua anak itu terlihat kumuh, terlihat kotor, dan mereka hanya bisa melihat makanan yang ada di samping mereka. Mereka sepertinya tidak bisa membeli makanan itu. Nah, adik-adik, Cici mau tanya nih, di sekolah ada nggak ya ada anak-anak yang pernah terlihat seperti ini nih? Wah, kerjanya makan dan makan, makan dan makan, selalu makan. Ya, saat istirahat di kantin, mereka jajan mie, setelah itu jajan bakso, setelah itu jajan es krim, belum lagi coklat, selalu makan. Tapi anak-anak pernah perhatikan nggak? Ada teman-teman kalian yang kadang ke sekolah tidak bawa makanan, kerjanya hanya mondar-mandir di kantin. Setelah itu
nggak bisa deh beli makanan, makannya hanya di rumah. Pernah nggak kalian melihat seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang orang-orang yang peduli pada sekeliling. Nah, anak-anak, kalian tentu tahu ya, kadang-kadang mama atau papa kita selalu ngajak ke tempat makan yang enak. Misalnya, makan pizza, makan ayam goreng. Wah, bahkan ada snacknya, roti beraneka macam. Setelah itu ada juga mie goreng. Siapa yang suka mie goreng? Nah, anak-anak, kalian harus bersyukur loh. Kalian bisa makan 3 kali sehari. Anak-anak, pernah nggak kalian nggak suka makanannya? Setelah itu sayur di atas meja nggak dimakan sama anak-anak. Bahkan kadang lauknya cuma ada tahu sama tempe. Nasi tahu sama tempe. Wah, harus mengucap syukur ya. Kita masih bisa loh makan 3 kali sehari meskipun lauknya sederhana. Kita harus makan makanan yang ada di meja kita. Ya. Nah, anak-anak, coba Cici minta kalian baca Alkitab ya. Yang punya Alkitab, coba dilihat Alkitabnya. Kita baca dari Yakobus 2 ayat 13. Coba dibuka ya. Yakobus 2 ayat 13. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Wah, penghakiman itu apa ya? Iya, penghakiman itu adalah diadili. Kalian datang, diadili, dan menerima hukuman karena bersalah. Wah, orang yang bersalah dihakimi karena tidak berbelas kasihan. Berarti belas kasihan itu apa ya maksudnya? Belas kasihan adalah peduli. Kalau kalian nggak peduli, ternyata bisa dihukum juga loh. Jadi, orang yang berbelas kasihan akan menang dalam penghakiman. Nah, adik-adik, dengerin nih. Waktu zaman dulu tuh ya, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Ya, dia menceritakan kalau orang-orang itu tidak bisa mengikut Tuhan Yesus dan juga mengikuti uang, menjadi hamba uang. Kalau misalnya menjadi hamba uang, berarti dia mengutamakan uang daripada Tuhan. Zaman dulu, Tuhan Yesus berkata, orang itu tidak akan masuk ke surga. Nah, setelah itu tuh ada ahli Taurat nih yang dengerin dari jauh. Mereka pikir dalam hati mereka, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Mana mungkin zaman sekarang gak punya uang suruh mengikut Tuhan Yesus. Itu gak mungkin terjadi. Ada-ada aja nih Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran jahat dari para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Karena itu dia menceritakan satu kisah ini nih tentang seorang yang kaya. Orang ini sangat kaya sampai setiap hari dia berpesta. Banyak makanan di rumahnya, banyak minuman di rumahnya. Orang-orang datang ke tempatnya untuk berpesta sama-sama dia. Semua orang suka sama dia. Banyak sekali temannya. Belum lagi rumahnya. Wah, rumahnya sangat besar sekali. Wah, sampai seperti istana. Sedangkan di luar rumahnya ada seorang pengemis. Badannya penuh luka. Dan dia berharap bahwa orang kaya itu memberinya makanan sisa. Tapi apa yang dilakukan para pelayan? Mereka takut melihat pengemis itu. Meskipun ada di depan rumahnya, pelayan itu
waktu ngasih makanan cuma nyorongin aja. Seperti ngasih ke orang yang menjijikkan gitu loh. Wah, sungguh kasihan sekali ya. Tidak ada yang peduli. Padahal orang kaya itu tahu loh namanya Lazarus. Iya, ternyata orang kaya itu melihat saja dari jauh tapi tidak mau peduli sama pengemis di depan rumahnya. Lalu keduanya meninggal di hari yang sama. Si orang kaya meninggal ditangisi oleh banyak orang. Para pelayannya menangisi dia, teman-temannya menangisi dia, saudaranya menangisi dia. Sedangkan Lazarus meninggal sendirian. Tidak ada yang menangisi Lazarus karena tidak ada yang peduli pada Lazarus. Nah, kata anak-anak, tahu apa yang terjadi pada Lazarus, pada orang kaya itu? Begini nih, Lazarus pada saat meninggal, nah, ada Bapak Abraham di surga. Nah, Bapak Abraham berkata, Lazarus, kamu sudah hidup dengan benar di dunia. Karena itu, sekarang nikmatilah kehidupanmu di surga. Kamu bisa makan, kamu bisa minum. Kemudian, kamu juga tidak punya luka-luka lagi. Lihat anak-anak, luka di tubuh Lazarus sudah tidak ada lagi ya. Mukanya bersih. Dan Bapak Abraham sangat sayang sama dia. Wah, senang sekali ya rasanya kalau hidup kita seperti itu. Di surga nanti senang, tidak ada penderitaan. Sedangkan orang kaya itu, apa yang terjadi ya sama orang kaya itu? Wah, dia dihukum di api neraka. Badannya panas, terbakar, selalu terbakar. Ya, badannya penuh luka juga. Menakutkan sekali. Orang kaya itu sampai berteriak kesakitan. Panas, panas, panas. Aku takut. Tolong Bapak Abraham. Tolong Lazarus. Aku mau. Aku mau peduli lagi. Aku tidak mau mati seperti ini. Tolong aku. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Abraham dan juga Lazarus hanya bisa melihat dari kejauhan. Kemudian orang kaya itu memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku mau memperingatkan saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di dunia. Supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak peduli sama dengan aku. Kalaupun aku tidak bisa selamat di sini, paling tidak mereka bisa selamat di dunia. Tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus berkata, sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Kalaupun kamu hidup lagi ke dalam dunia, kamu akan melakukan kesalahan yang sama. Orang itu sudah menerima kesempatan untuk berbuat baik, untuk peduli pada Lazarus saat dia masih hidup. Tapi orang kaya itu tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, coba sekarang anak-anak, siapa yang tidak peduli pada keluarganya? Siapa anak-anak yang masih waktu disuruh mama papa tidak taat sama mama papa? Siapa yang masih membuat hati mama dan papa, keluarganya anak-anak sedih? Nah, kita tidak mau lagi ya seperti itu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membawa berkat bagi orang di sekeliling kita dengan belajar peduli dan tidak mengeluh. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita minta Tuhan menolong kita untuk dapat beribadah lagi, untuk dapat peduli pada orang lain. Mulai hari ini ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu peduli pada sesama. Kami mau menjadi anak Tuhan yang tidak mengeluh, dan kami mau Bapa menjadi anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran apa kata orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah, ingat ya, tetap sehat selalu. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Ya, yuk sampai jumpa minggu depan lagi. Dadah.